Adik, itu sistem politik dan kitab suci dua itu, Ramayana dan Mahabharata itu kitab suci. Itu tidak dari India, dari kita, dari kita. Itu Kidung Agung dari lembah Gunung Arjuna, ya. Terus bawa ke sana kemari, ke sana. Setelah Atlantik tenggelam, laut ke permukaan, lalu Eksodus menyelamatkan diri dipimpin seorang Brahmana. Naik ke Gunung Arjuna mencari tempat yang tinggi supaya tidak kena dampak ombak goro-goro tadi itu, ya. Nah, setelah itu lalu turun lagi itu mendirikan negara yang rakyatnya harus seperti Arjuna, halus, nggak pertisi, nggak pencilaan, ya, kalem, nings, digdaya. Buktinya apa? Arjuna itu ceritanya itu panjang di pewayangan tuh. Itu menggambarkan manusia Indonesia harus seganteng Arjuna, sebagus Arjuna, sesakti Arjuna, sehebat Arjuna. Makanya diikuti Punakawan 3, Semar, Gareng, Petruk. Ya, 4 Bagong itu sudah zaman baru, yang asli tidak ada dulu sampai Petruk aja. Dan ini ajaran semua, ini ajaran semua. Semar itu dibuat bokongnya gede, perutnya gede. Artinya apa? Dan ininya rembes. Bumi itu selamanya yang hidup adalah manusia, diisi oleh manusia. Karena bumi itu adalah perwujudan Allah yang berwujud menjadi alam. Mau membuat kerajaan di sini ada, mau cari emas-emasan berlian di sini, di bumi semua, ndak di angkasa. Ya, jadi harus kerja keras, yang cerdas, itu ya. Terus Arjuna seperti itu, makanya digambarkan kalau sudah mau ada apa, Arjuna itu kalau sudah mau ada itu pasti ada adegan itu sowan ke Eyang Abhiyasa. Eyang Abhiyasa itu adalah leluhurnya orang-orang Astina dan Pandawa tadi itu. Artinya jangan melupakan advis para leluhur kita atau orang-orang bijak-bijak atau orang-orang suci-suci itu. Ya kiai kayak, ya pastor kayak, ya pendeta kayak, ya brahmana kayak, itu artinya ya. Kalau sekarang gitu. Nah, terus demokrasinya dan rakyatnya itu harus kembar seperti Nakula dan Sedewa. Apa sih hiruk pikuknya MPR itu untuk apa? Hiruk pikuknya DPR itu untuk apa? Hiruk pikuknya pemilihan umum itu untuk apa? Hiruk pikuknya pilihan presiden itu untuk apa? Pilihan gubernur untuk apa? Untuk supaya rakyat tentrem, ayem, damai, gemah, ripah, loh, jinawe. Kan itu tujuannya. Nah, kalau sampai nyimpang terus gini kan namanya amburadul, ya, gitu. Oh, tadi yang berbicara masalah leluhur, manfaat orang ziarah ke orang tua atau leluhur itu apa yang ya? Jadi gini, itu ziarah yang pertama itu kalau saya utamakan kepada ibu yang melahirkan saya, terus bapak yang melahirkan saya. Misalnya sebelum saya ke Blitar, ke makam Bung Karno, saya katakan di sana makam ya, karena memang realnya seperti itu, meskipun saya menganggap Bung Karno itu nggak seperti itu gitu ya. Karena apa? Saya ada karena ibu bapak saya. Nah, di dalam ajaran agama Tuhan itu ya ibu bapak kita. Ya. Islam juga mengajarkan seperti itu. Ya Rasulullah, siapa orang yang di bumi itu harus kita hormati. Bayangannya yang tanya mesti beliau gitu. Ternyata apa? Ibumu baru bapakmu. Karena betul, setiap ajaran agama itu ternyata ibu dan bapak itu merupakan sesuatu yang harus kita sujudi lebih dulu gitu. Gini ya, ciri-ciri calon presiden setelah Pak Era Jokowi yang jadi, kalau menurut pandangan yang jadi lewat tarot, ciri-cirinya seperti apa yang besok ini? Kalau itu mestinya andai kata saya lihat dengan tarot, itu saya sudah mempunyai gambaran alternatif foto-foto gitu ya. Terus saya buka satu-satu, tapi selama ini belum selama ini belum buka. Karena apa? Karena ini sudah kelihatannya sudah
zaman terakhir untuk akan memasuki proses yang baru nanti. Bisa juga ini nanti calon presiden itu orang yang tak terduga. Kalau memang ada presiden loh ya, orang tak terduga. Karena situasinya sudah sangat tidak normal, tidak normal. Sudah tidak menentu yang ya? Iya, tidak menentu. Yang ini kita berbicara soal sejarah yang baru-baru ini kita kan sudah selesai memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Nah ini saya bergeser ke sejarah G30 SPKI. Mungkin yang jadi lebih paham lah untuk menjelaskan sebenarnya yang jadi penjahat sesungguhnya di peristiwa G30 SPKI itu siapa tuh yang sebetulnya? Jadi gini, saya juga prihatin tentang itu ya, karena itulah saya katakan negeri ini punya utang sejarah ya. Betul yang. Pancasila itu sakti itu kapan? Sejak lahir Pancasila sakti. Yang membuat bangsa kita rusak itu kan ada 30, ada 1. Memang waktu itu ada peristiwa. Dan peristiwanya tidak tanggal 30 September, tanggal 1. Tanggal 1 Oktober karena sudah jam 12 ke sana, hampir jam 2. Makanya Bung Karno mengatakan gestok. Gerakan 1 Oktober. Bukan 30 September, ini kan soalnya sudah kan waktunya sebetulnya kan sudah menjelang tanggal 1 ya. Akhirnya bangsa di negeri ini tidak pernah bicara bahwa tanggal 30 September Bung Karno pernah pidato di PBB tentang we have the 5 principle of Indonesia, belief of God, nationalism, humanity, democratic, and social justice. Akhirnya itu sudah tidak kabur karena kalau tanggal itu semua masang setengah tiang, ya seakan-akan itu merupakan peristiwa yang dianggap penting. Padahal tidak seperti itu, tidak seperti itu. Saya mengikuti betul karena waktu itu saya berada di keluarga Bung Karno ya, di keluarga Bung Karno. Dari tokoh-tokoh yang datang ke sana bicara tentang peristiwa itu, waduh masih ingat semua, masih ingat semua. Nah oleh karena itu sebenarnya tugas kita nanti untuk ini sudahlah, kalau nanti pemimpin itu di negeri ini bijak ya, sudah ayo sejarah yang sudah adalah sejarah yang tidak lurus kita luruskan, yang ada adalah mari pikiran kita curahkan untuk menjemput era abad ketiga nanti, tahun 3000 nanti itu. Tahun 3000 nanti itu eranya sudah era digitalisasi. Ekonomi sudah tidak lokal-lokal atau nasional lagi, sudah internasional ya toh. Sekarang warung-warung pecel sudah main download apa tuh? Online ya, main online. Itu ya, udah seperti itu. Terus gini yang lebih miris lagi yang mungkin yang jadi kan nanti bisa menceritakan, menjelaskan biar kita paham sebetulnya biar kita sejarah yang seperti apa sih sejarah ini agar bisa lurus ya yang masalah G30 SPKI yang jadi itu kan banyak yang ya mohon maaf yang jadi mempunyai pandangan yang sangat-sangat miris terhadap Bung Karno bahwa mengatakan bahwa adanya PKI itu karena restu dari Bung Karno lah itu gimana yang tanggapannya? Ya. Nanti yang jadi mungkin untuk meluruskan ini yang betul. Ya, itu teman-teman pada tahu. Betul, anggapan itu betul. Karena Bung Karno pada waktu itu mencanangkan Trikora dan Dwikora. Ya, betul. Trikora untuk merebut Irian Barat, Dwikora untuk berhadapan dengan Malaysia. Trikora apa tugasnya? Membebaskan Irian Barat dari cengkeraman penjajah, dari cengkeraman bangsa lain. Padahal Irian Barat itu hasil tambangnya 1 hari itu bisa untuk memberi makan manusia Indonesia dalam 1 minggu. Peribahasanya seperti itu. Iya. Loh, kalau sampai kita tinggalkan, ya eman-eman, wong itu wilayah kita kok. Apalagi kalau kita tarik ke belakang masalah pada waktu kerajaan kita, pimpinan ibu kota negara masih di Ternate. Di Ternate itu dulu kuasaannya sampai Australia apa. Nah ini orang Barat yang sewot, yang panas ini. Makanya kerjasama dengan orang dalam negeri ya yang kira-kira memang mempunyai jiwa karakter bukan satria sejati untuk menggolengkan Bung Karno itu ya, dan saya tahu tahun 65 itu banyak waktu itu masih ada yang namanya pemuda-pemuda ya, namanya pemuda rakyat
itu salah satu underbone-nya dari partai politik yang itu memang dihimpun untuk ke Jakarta, lalu diberi pakaian korp tertentu untuk mendatangi rumah-rumah langsung, ini rumahnya ini, rumahnya ini, rumahnya ini yang mau membunuh pemimpin besar revolusi, membunuh Bung Karno, kasarannya seperti itu. Udah datang langsung, namanya orang desa diajak ke sana, di pakaian itu diberi senjata, udah ngawur gitu. Sebenarnya presidennya seperti itu, seperti itu. Ya. Jika komunis ini bangkit lagi yang bahayanya untuk Indonesia ini bagaimana ya? Seperti apa ya? Saya yakin komunis tidak akan ada di Indonesia. Yakin ya? Saya yakin, seyakin-yakinnya. Hanya orang yang punya motivasi tertentu aja yang akan menggiring opini ke sana. Ya. Karena rakyat sendiri itu pinter sekarang, udah kapok, ya. Sekarang kenapa masyarakat atau tokoh-tokoh tertentu yang mempunyai tempat-tempat yang biasanya untuk ngumpul itu kok sudah banyak tidak ngumpul? Ya karena adik-adik, anak-anak sudah pinter sekarang. Dia sudah belajar kepada orang yang makanya saya tidak berani membuka perguruan, perdepan itu tidak berani saya. Paling-paling ya cukup dengan HP, per-WA-an kesana kemari begitu. Karena risikonya besar. Kalau dulu masih ada di bawah tanah rumah saya ini untuk gemblengi kader-kader nasionalis gitu, seperti itu dulu ya. Itulah. Karena apa? Oleh karena itu ini harus ditekankan, Dek. Satu, PKI tidak akan mungkin lahir kembali di Indonesia. Rakyat kita sudah pinter ya. Sudah nggak bisa dibohongi. Sudah bisa ditipu, dibohongi, dijerumuskan, dan tidak bisa. Dan rakyat jangan sampai mau dijerumuskan ke sana. Yang kedua, komunis bukan PKI. Ini harus diingat loh ya, harus diketahui. Beda. Komunis bukan PKI. Memang PKI komunis, tapi komunis bukan PKI. Tapi kalau gini ya, kalau kita melihat negara-negara yang berpaham komunis yang seperti Cina, Rusia. Tapi kenapa negara-negara ini kok tambah maju ya? Iya, betul. Itu tanggapan bagaimana itu? Gini ya, ini menarik, pertanyaan yang menarik, senang saya ya. Kenapa? Orang sana itu berpikiran rasional ya. Kalau zaman pengen melihat uripnya orang yang negara yang kira-kira menata manusianya itu, rakyatnya itu baik dan tertata pelan-pelan tapi pasti, pergilah ke daratan Cina. Cina itu penduduknya sekarang itu kira-kira berapa M gitu, udah M lebih ya penduduknya ya. Nomor 1 di dunia ya. Nomor 1 di dunia. Di sana itu ada desa seperti Pulau Bali, seperti Pulau Bali ada itu. Di masjid sana ada, gereja ada. Negara tidak boleh ngurusi itu. Itu adalah urusan pribadi masing-masing. Entah kamu itu ke Bong Dupo, entah kamu itu silo, entah sedekah, entah ke gereja, entah ke masjid, itu urusan pribadi. Dan negara hanya butuh mengayomi saja, ya. Tapi negara tidak boleh ikut campur urusan itu.